Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala wa ta'awwanu ummatan ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالسلام إلى المساجد بالمغفرة يوم القيامة. قال أيضا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BTM Agung Al-Kubin bersama dengan hormat Bapak Haji Abdul Halim beserta pangkatnya dan komisaris dan juga keimaman Masjid Agung Al-Kubin dan orang tua saya juga yang ada di sini serta pembina Suling Bapak Haji Kennedy Pegunungan. Semoga Allah SWT senantiasa jaga beliau, berkailangan beliau dan bersama beliau. Juga kepada Bapak Haji Kamal, sahabat saya juga yang merupakan juga Ketua BTM serta Ketua BTM Nurul Iman dan juga beliau pembina Suling. Semoga Allah SWT juga senantiasa sehatkan beliau, Allah SWT panjangkan umur beliau, berikan beliau keberkahan dalam dan juga kepada anggota Suling lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah kita semua senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita harus apresiasi gerakan seperti ini, karena Allah SWT ini adalah wujud daripada perintah Allah SWT. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Dan hendaklah ada segolongan umat dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari munkar. Allah yang beruntung, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan juga sebagai pengamalan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama juga mengisahkan dengan lafaz al-khalwah bil jannah, bersembunyi diri di dalam keramaian. Maksudnya apa? Maknanya apa? Keramaian di sini adalah masalah dunia, ramai hari-hari indah dunia, hari-hari dunia. Maka kita bersembunyi diri, kita atau kita bikin komunitas. Ya. Dalam keramaian kita bikin komunitas, ingat kepada Allah. Nah ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana para sahabat bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam kitab Taqabul Ahadits, ya Rasulullah, mana lebih utama? Maksudnya ya Rasulullah, mana lebih utama? Seorang mukmin yang menyendiri di atas gunung, atau seorang mukmin yang berkumpul dengan mukmin-mukmin lainnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, mukmin yang berkumpul dengan mukmin yang lainnya itu lebih utama dibandingkan dengan mukmin yang cuma tinggal sendiri di atas gunung atau di hutan. Kenapa dia mulia? Karena ketika kita kumpul dengan mukmin itu kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita semakin ada peningkatan akibat ujian. Harus tambah sabar, jangan mudah tersulut emosi, harus ada respect dengan sesama manusia. Ujiannya semakin besar, maka pahalanya semakin besar. Nah, begitu juga dengan komunitas seperti ini. Kalau orang-orang dengan keadaan lalai, ada komunitas yang mengajak kita kepada perintah Allah SWT, yaitu suling, subuh keliling, mengajak manusia agar memakmurkan masjid. Maka kita doakan mudah-mudahan komunitas suling, gerakan suling ini senantiasa Allah SWT berkahi di mana saja mereka berada. Allah SWT berkahi usaha-usaha mereka, berkahi pejuang-pejuangnya, sehingga menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang mereka. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada tausiah subuh ini. Yang pertama mengenai keutamaan sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Hari ini mulia, tadi saya bacakan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat separuh malam. Ada bapak-bapak sini yang sanggup sholat separuh malam dari mulai isya sampai jam 12 malam. Kalau kita tidak sanggup, maka sholat isya sudah mewakilinya. Kalau kita tidak sanggup sholat separuh malam, maka sholat isya sudah mewakilinya. Ini bukan berarti kita menyepelekan sholat sunnah. Tapi ada satu amalan yang dia bisa mewakili amalan-amalan lainnya. Begitu juga Nabi SAW melanjutkan, "O man sholat subuh fi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat sepanjang malam. Ada yang bisa Pak sholat sepanjang malam? Ada yang bisa sholat isya sampai menjelang subuh? Mungkin ada di antara kita ada wali-wali Allah yang bisa tahan sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan Allah SWT juga berikan keberkahan kepada kita. Tapi insya Allah saat ini mungkin sudah jarang. Nah, bagaimana cara mendapatkan fadilah sholat sepanjang malam? Yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan bukan cuma subuh kali ini saja kita bisa menerangkan, kita bisa berjamaah. Mudah-mudahan di subuh-subuh berikutnya juga Allah SWT memudahkan langkah kita untuk sholat subuh secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mulia, sholat ini merupakan salah satu perintah Allah yang juga mewakili amalan-amalan lainnya. Seorang syekh yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, boleh mengatakan sholat 5 waktu ini itu mewakili 5 rukun Islam. Mungkin ada bapak-bapak juga yang sudah pernah mendengarkannya, tapi kita sampaikan. Sholat 5 waktu ini mewakili 5 rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Pertama, syahadatain. Kedua apa? Sholat, mendengarkan sholat. Ketiga apa? Bayar zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Kelima, haji ke Baitullah. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan, dalam sholat itu tergantung 5 perkara ini. Oleh karena itu,
begitu besarnya peran sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan nantinya di akhir dunia nanti, di akhirat nanti, yang pertama kali akan ditanyakan kepada diri seorang adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalan. Tapi kalau sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalan lainnya. Ya, yang pertama tadi, sholat ini memiliki kandungan pertama syahadat ini. Dalam sholat kita ada tasyahud. Dalam sholat kita ada tasyahud. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa alayka lillahi salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat adalah syahadatain. Kemudian sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri. Yang ketiga dalam sholat mengandung zakat. Kalau kita punya kelebihan harta, maka ada zakatnya, ada nisabnya, ada haulnya. Kalau hewan ada saurnya, ada zakat harta. Nah, zakat harta itu kita bisa menghasilkan apa dari waktu. Orang kalau tidak diberi waktu, maka bisa didapatkan. Betul. Kalau seseorang tidak dikasih waktu, oke lah, kasih 24 jam, tapi dia di dalam kerja. Kira-kira apa yang dia bisa hasilkan? Dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, maka sholat ini adalah zakatnya waktu. Sholat itu adalah zakatnya waktu. Kalau kita bisa mendapatkan waktu, maka kita akan bisa mendapatkan harta. Maka yang lebih utama, yang paling utama adalah zakat waktu. Setelah itu zakat harta. Di dalam sholat mengandung zakat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, di dalam sholat ada puasa. Ada puasa. Yang tadinya kita bisa makan, bisa minum, tapi pas kita sudah Allah bisa. Kita makan minum batal. Dalam sholat ada puasa. Bukan cuma puasa makan, puasa bicara juga. Kalau kita berani bicara, batal puasa, batal sholat kita. Dalam sholat ada puasa. Dalam sholat juga ada unsur haji di dalamnya. Kalau kita haji kan kemana? Ke Mekah, ke Baitullah. Baitullah itu adalah kiblat. Bahasa sholat kita kalau tidak menghadap kiblat. Maka di dalam sholat juga ada kandungan haji. Luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali ini makna kandungan dalam sholat. Makanya seseorang yang bisa menjaga sholat lima waktu itu insya Allah seluruh amalan-amalan lainnya akan mengikuti. Dia akan mudah baca Quran, dia akan mudah berzikir, dia akan mudah melaksanakan sholat-sholat sunnah, dia akan mudah umrah, mudah berhaji ke Baitullah, mudah melaksanakan amalan-amalan lainnya, dan selalu terbimbing dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat lima waktu ini tidak bisa kita jaga, maka seluruh amalan-amalannya pun akan terasa berat. Ketika orang sudah gagal di dalam menjaga sholat lima waktunya, maka dia akan susah baca Quran. Hatinya pun tidak akan tergerak. Hatinya tidak akan tergerak untuk baca. Dia susah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yang wajib yang bisa, apalagi yang sunnah. Lebih mustahil lagi, Pak. Yang wajib aja nggak bisa, apalagi yang sunnah. Jadi orang bisa mengamalkan sholat-sholat sunnah, rawatib atau nawafil. Rawatib itu sholat yang menyertai, mengiringi sholat-sholat nawafil itu sholat-sholat tambahan. Sholat tahajud itu sholat nawafil, sholat tambahan. Nominal lain bertahajud di nafilah talak. Dari sebagian malam
berdirilah engkau dalam badan untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah apa lagi bagi orang yang tidak bisa sholat lima waktu, tidak bisa dia sholat sunnah. Orang tidak bisa sholat lima waktu, maka dia akan susah juga mengerjakan amal-amal sholat lainnya. Dan orang yang tidak bisa menjaga sholat lima waktu ditakutkan mati sul khotimah. Dan orang itu tandanya sudah jauh dari hidayah Allah itu kalau sudah tidak sholat. Ini dikhawatirkan akan tersesat dari jalan yang lurus. Dalam surat Maryam Allah SWT berfirman, "Faqala ba'dihim khalqun adha'u as-salat wa tabi'u syahawat wa sawfa yalqawna ghayya." Dan setelah mereka muncullah generasi-generasi yang melalaikan sholat. Setelah itu apa? Setelah melalaikan sholat, wattaba'a syahawat, suka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui yang namanya kesesatan. Maka bermunculah orang-orang yang dia senantiasa berusaha. Ini pertama harus berusaha. Jangan tunggu Allah belum gerakkan hati saya. Ya. Jangan diajak, ayo kita sholat. Hati saya belum bergerak. Bagaimana hatinya bergerak? Kakinya aja nggak mau digerakin. Kakinya aja nggak mau digerakin. Untuk hatinya digerakkan. Padahal ini adalah perintah. Giliran bos perintah, siap. Giliran bos telepon, siap. Giliran Allah memanggil melalui muazzinnya, hayya 'alal shalah, santai, tenang, tidak panik kayak dipanggil bosnya. Panggil bosnya siap, tapi dipanggil Allah melalui muazzin, santai-santai baik, santai-santai saja. Apakah kedudukan Allah lebih rendah daripada kedudukan bos kita? La haula wala quwwata illa billah. Pentingnya kita mengagungkan amalan sholat ini. Salah yang terlihat karena barang siapa yang dia mengagungkan perintah-perintah Allah, itu berarti tandanya di dalam dirinya ada ketakwaan. Dosa banyak-banyak itu mengerjakan aja. Dosa, saya ini sudah sholat, walaupun dulu di atas motor ini sudah sholat. Kalau gitu kita sediakan makanan, suruh makan, jangan makan kamu lihat aja sudah makan. Dibayangkan aja Pak, dibayangkan aja nanti kenyang. Sholat juga seperti itu. Kalau kita tidak mengerjakannya secara syariat, maka tidak dinamakan sholat. Sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Makanya mulia beruntung sekali kita ya Allah SWT mudahkan sampai saat ini, sampai detik ini bisa menjaga sholat lima waktu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sholat lima waktu. Dan juga kita gerakan saudara keluarga kita. Kita gerakan keluarga kita. Jangan sampai di dalam rumah kita ada orang yang biasa sholat, terus kita lihat. Ini bahaya. Jangan sampai di dalam rumah kita ada orang nggak sholat. Karena perintah Allah SWT wastabir alaiha, dan perintahkan keluarga untuk sholat dan bersabar dalam mengerjakan. Ada orang yang tidak mau memindahkan perintah kita di dalam rumah kita dan mau sholat. Aduh, ini di blacklist sama perintah Allah saja dia tak mau, apalagi perintah saya. Ketolak ukur keluarga yang sukses itu bukan hanya masalah duniawi saja, materi saja, tapi bagaimana penghuni rumah itu semuanya taat menjalankan perintah Allah, terutama sholat. Karena tanggung jawab kita
sebagai orang tua adalah memerintahkan keluarga kita, menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sudah diingatin ya? Sudah diingatin, jangan sampai masih ada dimungkinkan. Ya Allah, seperti ini Allah. Sudah diingatin, tapi tidak mau mengindahkan Islam, tapi tidak mau belajar tentang Islam, tapi tidak mau mengatakan orang-orang Islam. Orang sekarang apa Islam kakek. Maka kita jangan hanya bangga dengan Islam kita, tapi bagaimana seluruh potensi Allah SWT berikan kepada kita gunakan untuk agama Islam. Syaratnya begitu, biar ada manfaat kita gunakan Islam. Kemudian yang kedua mengenai ini kan sudah masuk tahun 2026. Masuk tahun 2026, tentunya kita dalam menyikapi perpindahan tahun sudahlah, tidak usah kita terlalu banyak euforia yang melalaikan ya. Bikin kegiatan yang melalaikan. Para ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita pun sekarang sudah gencar ya. Mereka yang malam perpindahan tahun mengumpulkan jamaah di masjid. Maka bagaimana kita yang di sini juga intinya menggerakkan keluarga-keluarga kita di tengah-tengah, insyaallah jangan ikut-ikutan ya. Bahkan kalau nggak salah kebanyakan dari kita malah. Dan kebanyakan dari kita pasang lemak-minyak, teriak-teriak, joget-jogetan. Miris ya. Jadi tahun baru itu kita perlu namanya puasa Pak. Nah itulah kita menyikapi yang namanya perpindahan tahun. Bukan justru kita malah bersenang-senang karena sudah melewati tahun 2020. Senang karena apa Pak? Kita mau tanya ya. Senangnya karena apa? Tidak ada yang perlu kita senangi. Kita kalau 2025 masih banyak kelalaian. Masih banyak perintah-perintah Allah yang tidak kita kerjakan. Kita tahun 2005 lalu masih banyak kelalaian kita, masih banyak maksiat dan kurang. Malah kita senang. Justru kita sedih, bukan melarangnya. Bahagia itu boleh-boleh saja, tapi ada batasannya. Yang sampai kita umat Islam hilang identitasnya. Identitasnya. Kita selama keislaman itu sebenarnya. Dulu Rasulullah SAW ketika menaklukkan Mekah, Fathu Mekah, maka ini kaum musyrikin Mekah mereka penasaran. Ini Muhammad ini mau Mekah. Mereka sudah berjaya, mereka sudah menang. Kira-kira mereka mau ngapain? Apakah mereka akan sama seperti kita? Ya, tawaf dalam keadaan telanjang, tolak dalam keadaan nyanyi-nyanyi, habis itu mabuk-mabukan. Maka ketika Rasulullah SAW beliau, ketika itu ada mulia setelah selesai semua dalam keadaan bersih semuanya, melaksanakan sholat sunnah, baca Al-Quran dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, dalam keadaan bukan malah terlalu bersenang-senang, tetapi dalam keadaan sukacita, dalam keadaan takut kepada Allah SWT. Ada batasan. Maka ketika kita melihat orang-orang musyrikin Mekah ini, mereka seperti ini. Orang-orang Islam itu mereka bersatuan, tidak seperti kita. Joget-jogetan, mabuk-mabukan, ada batasan. Maka kita istiadat mulia. Kita insyaallah yang berikutnya adalah jangan hal-hal yang terlarang dan termasuk tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma yakni, termasuk ciri bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak punya manfaat.
manfaat, tidak punya manfaat. Baik di dunia, baik urusan dunia maupun akhirat. Ada manfaat tinggal. Ya, tidak ada manfaat tinggal. Kalau ada manfaat untuk dunia dan akhirat, ya silakan. Kalau kita pikir ada manfaat, justru buang-buang duit, bakar-bakar duit, tidak ada manfaat, mending kita tinggal. Kita hanya sibukkan waktu kita, umur kita, kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Itulah orang yang Islamnya itulah baiknya Islam seseorang. Jangan seperti tadi kita kehilangan identitas, bahkan kita meniru. Oke lah, kita menghormati ya, kita sebagai kaum muslimin menghormati perayaan orang lain dan jangan mengganggu mereka. Itulah maknanya toleransi. Jangan malah kita ikut-ikutan. Kalau nggak ikut-ikutan, anak-anaknya nggak dilarang, sama aja, sama saja. Buka jendela, sekali. Minimal kita bisa jaga anak kita jangan sampai ikut. Insyaallah, karena kita ini Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan nanti presiden dan pemimpin. Kita ini laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan beres enggak kita bawa barang rumah tangga kita ini. Ketika ada kelalaian, ketika ada kemaksiatan, kita benar. Kita benci ya, atau malah kita sudah terbiasa sehingga kita membiarkan. Maka harus ada kerisauan. Bagaimana nanti ketika saya sudah tidak ada, orang-orang yang saya tinggalkan mereka tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap istiqomah dalam Islam. Jangan sampai karena kita tidak pada teduh, kehidupan kita sudah hilang identitasnya. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa." Barang siapa yang meniru kaum, maka dia digolongkan dalam kaum tersebut. Ini bahaya. Coba kita lihat. Sekarang ini kita lebih bangga dengan keislaman kita atau justru malah bangga dengan meniru-niru yang nggak jelas. Pakaian, dari segi pakaian anak-anak muda kita bagaimana pakaian, dari segi gaya bagaimana. Ini perlu kita perhatikan. Jangan kita cuma sibuk untuk ibadah kita saja, tapi wujud daripada ibadah kita ada kerisauan melihat keadaan umat. Kalau kita tak risau melihat keadaan umat ini, Rasulullah sudah sampaikan, "Laisa minna man lam yahtama bi amri ummah." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak punya kerisauan terhadap urusan umat ini. Maka perlu kita mengingat sebab kalau kita tidak mengingatkan, maka gambaran sudah Rasulullah SAW gambarkan dalam sebuah hadis. Situ Nabi SAW di dalam neraka ada dua golongan, ada golongan yang di atas, ada golongan yang di bawah, ada dua tingkat. Nah, orang yang di golongan di bawah ini, ketika mereka mau ambil air minum, maka mereka harus naik ke atas di tingkat 2. Baru mereka bisa ambil air minum. Tapi ada satu orang yang di bawah ini, dia bilang begini, supaya kita tidak repot, mending kita bocorin aja. Kita bocorin aja lantai ini, biar nanti airnya kita sudah nggak susah ambil. Daripada kita repot naik turun tangga samuran begini sedikit, lumayan. Selesai semua yang di bawah ini ya. Bagaimana? Kalau kita terkenal Pak, iya, kita bocorin aja. Wah, kalau ada yang haram Pak,
maka semuanya akan tenggelam. Semuanya ini air bukan cuma satu kecil Pak, airnya besarnya kayak kolam, dibiarin, dibocorin, bisa tenggelam satu kakak. Padahal yang bikin satu orang, yang merusak satu orang, tapi yang bisa binasa, bisa celaka semuanya. Tapi kalau ada yang melarang, jangan, nggak boleh. Berusaha langsung, kita nanti ganti-gantian, kita bikin nomor urut lah. Pilih nomor, pakai nomor urut, ganti-gantian. Kalau ada yang melarang dan menerapkan, maka semuanya selamat. Bukan cuma satu orang selamat, semuanya. Nah begitu juga keadaan umat saat ini. Terjadi berbagai macam kemunduran, kemaksiatan, kelalaian. Nah kalau kita tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang mengarahkan kepada kebaikan, kita bisa celaka semua. Jangankan orang lain, anak kita pun kena. Jangankan orang lain, anak kita pun kena. Pergaulan bebas, narkotika, minuman keras, habis segala macam. Kenapa? Tidak ada yang melarang. Kita orang tua ini sedih risau. Ini anak saya ini sampai kancing bebas ini, yang kasih dia bergaul bebas. Itu sebuah bukti amat bukti orang tua yang bertanggung jawab. Saya tidak mau sekolah anak saya kecuali sekolah yang betul-betul tidak ada pemulihan, sekolah yang betul-betul tidak ada masalah. Kalau kita tidak berusaha mengarahkan kepada kebaikan, maka ingat orang-orang tidak ada capek-capeknya, tidak ada capek-capeknya di dalam menyeru kepada kebaikan. Maka kita seperti ini, kita rekam, masukkan ke YouTube, masukkan ke Facebook. Ini adalah bagaimana kita saling susul menyusul. Jangan sampai kita kalah dengan alimah. Mereka nggak malu-malu mengiklankan keburukan. Bahkan baru nonton YouTube sedikit, sekitar 5 menit muncul iklannya orang pondok pakai 1 jari. Ya, ingat orang alim tidak pernah tidur untuk menyesatkan kita. Makanya kita harus juga bergerilya. Dengan apa? Ada kebaikan-kebaikan seperti ini, kegiatan-kegiatan positif, kita positif. Kita sebagai wujud tanggung kita dalam amar ma'ruf nahi munkar. Minimal Pak, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika al-aqdi. Barang siapa yang melihat kemunkar, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Barang siapa yang melihat kemunkar, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Ini yang pertama, kedudukan yang paling tinggi. Siapa yang bisa dengan tangan? Kalau berubah dengan tangan saya bilang ini berubah. Banyak bayangkan kita waktu bukan pakai tangan dengan kekuasaan. Orang yang punya kuasa, pemimpin instansi, pemimpin itu perusahaan, pemimpin di pemerintah, mereka itu punya kuasa, maka mereka itu dengan mudah betul sekarang nggak boleh begitu. Langsung ikut seluruh pekerja, seluruh ASN, pokoknya jam begini sebelum pulang sholat contoh. Ya nanti mau absen sholat 5 waktu. Itu jadi kalau punya kuasa begitu Pak. Makanya kita perlu mewujudkan orang-orang kaum muslimin yang punya potensi agar bisa menjadi pemimpin. Supaya apa? Supaya tertib, supaya ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak wujudkan ini Pak, selama-lamanya kita jahat. Makanya kalau ada yang mau kita dukung, kan malah kita sharing, kita gibahin, ini begini. Itu kita punya pola pikir terlalu keliru, salah. Selalu urusan ada seseorang yang mungkin baik, bismillah. Aduh, seperti wali kota Amerika sekarang. Wali kota di New York, wali kota siapa namanya? Zohran Hamdani.
Kenapa? Kan masyarakat itu betul-betul mendukung. Ini apa kebijakan-kebijakan yang positif? Itu yang kita harapkan. Kan kita gampang bersangka sama kaum muslimin. Giliran yang lainnya malah kita pegang. Cara apa? Yang bagian kedua, Fa'ilal jasadi fabilisan. Kalau mampu dengan kekuasaan, dengan mulut. Ini perannya siapa? Perannya ulama. Perannya ulama. Menasihati, Pak. Nah, ulama ini bisa menasihati. Kalau pertama dia wiroi, ulama yang warok, ulama yang tidak gampang disuap. Nah, ulama yang tidak gampang memperjualbelikan ayat Allah ini dia gampang menasihati, terutama menasihati pimpinannya. Umar dinasihati, tentu balik Pak. Umar nasihati ulama mana? Lucu kalau gitu ya. Umar pejabat malah nasihati ulama. Ulamanya masyarakat.